Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Iswan Jainuddin MPD dan Ibu Yuliana Epha SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum akuntansi. Baiklah, kami dari kelompok 5 izin memaparkan proyek video dari kelompok kami dengan materi akuntansi perusahaan jasa. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Nida Acaririna selaku moderator. Yang kedua ada Nabila Ramadhani. Yang ketiga ada Septiana Astuti. Yang keempat ada Supriyadi Manurung. Yang kelima ada Amanda Febriani. Yang keenam ada Kania Mayulina Naipospos. Dan yang terakhir ada Dika Fitrilia. Baiklah, untuk pembahasan lebih lanjut seputar materi kelompok kami akan dijelaskan oleh teman saya. Akuntansi merupakan aspek penting bagi kelancaran operasional dan pengambilan keputusan dalam perusahaan jasa. Memahami prosedur akuntansi yang tepat akan membantu mengelola keuangan perusahaan dengan lebih efektif dan efisien. Akuntansi perusahaan jasa adalah sebuah sistem pencatatan, pengelompokan, dan analisis berbagai transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan jasa untuk kemudian dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Untuk memahami proses transaksi akuntansi perusahaan jasa secara menyeluruh, penting bagi kita untuk terlebih dahulu mempelajari siklus atau tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses tersebut. Siklus ini akan membantu kita memahami bagaimana transaksi keuangan dicatat, diklasifikasikan, dan diringkas untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan bermanfaat. Untuk siklus yang pertama adalah transaksi dan bukti kejadian keuangan. Tahap pertama dalam siklus akuntansi adalah mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Transaksi ini dapat berupa penjualan jasa, pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, dan lain sebagainya. Bukti transaksi dapat berupa faktur, nota, kwitansi, dan lain sebagainya. Kedua ada Books of Original Entry atau buku catatan asli. Transaksi keuangan kemudian dicatat dalam buku catatan asli, yaitu jurnal umum. Setiap transaksi dicatat dengan debit dan kredit dan harus seimbang. Dari buku catatan asli, transaksi kemudian diposting ke buku besar. Buku besar adalah akun-akun yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya, seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Selanjutnya, setelah semua transaksi diposting ke buku besar, maka dibuatlah neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar semua akun beserta saldonya pada suatu periode tertentu. Selanjutnya, membuat jurnal penyesuaian. Pada akhir periode akuntansi perlu dilakukan penyesuaian untuk memastikan bahwa semua akun memiliki saldo yang benar. Penyesuaian ini dapat berupa penyesuaian aset, pendapatan yang masih harus diterima, beban yang masih harus dibayar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, neraca lajur. Neraca lajur adalah tabel yang digunakan untuk meringkas informasi dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca lajur membuat dalam menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil dari akhir siklus akuntansi. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Lalu jurnal penutup. Setelah laporan keuangan disusun, maka dibuatlah jurnal penutup. Jurnal penutup ini digunakan untuk menutup akun-akun pendapatan dan beban ke akun laba rugi. Selanjutnya ada neraca saldo penutupan. Ini adalah laporan keuangan yang menunjukkan saldo akun-akun setelah semua jurnal penyesuaian dan jurnal penutup dicatat. Selanjutnya, jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi baru untuk membalikkan beberapa akun yang ditutup pada akhir periode sebelumnya. Tujuannya mempermudah transaksi yang terjadi di awal periode baru, memastikan akun-akun pendapatan dan beban kembali memiliki saldo serta mempermudah proses penyesuaian pada periode berikutnya. Identifikasi dan analisis transaksi atau penggolongan. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan, memiliki bukti dan dapat dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Contohnya seperti nota pembelian, kwitansi penjualan, dan sebagainya. Setelah mengidentifikasi transaksi, maka harus menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan. Untuk memudahkan dapat menggunakan persamaan matematis, yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Bisa kita lihat di gambar ini merupakan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Jurnal umum adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi di dalam suatu periode akuntansi. Dalam membuat sebuah
catatan ke dalam jurnal umum, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagian-bagian yang ada di jurnal umum tersebut. Yang pertama ada nama perusahaan, yaitu nama perusahaan yang membuat jurnal. Lalu jurnal umum itu berupa judul jurnalnya. Lalu ada periode akuntansi, itu periode waktu pencatatan transaksi. Hal itu nomor halaman jurnal. Tanggal itu tanggal terjadinya transaksi. Lalu ada perkiraan, ini merupakan nama akun yang terlibat di dalam transaksi. Lalu ada ref, ini singkatan dari referensi, yaitu kode atau nomor bukti transaksi. Lalu ada debit, yaitu jumlah yang dicatat di kolom debit, dan kredit, yaitu jumlah yang dicatat di kolom kredit. Contohnya, pada tanggal 1 Januari 2024, PT XYZ membeli peralatan kantor senilai 10 juta rupiah dengan cara tunai. Maka kita dapat membuat jurnal umumnya itu di kolom pertama ada tanggal, kolom kedua nama akun, kolom ketiga referensi, kolom debit, dan kolom kredit. Nah, untuk pencatatannya itu di kolom tanggal kita membuat 1 Januari tahun 2024. Di kolom nama akunnya itu membuat peralatan kantor pada kas, dan referensi lalu di debit dan di kreditnya itu sebesar masing-masing 10 juta 10 juta. Lalu posting ke buku besar. Buku besar adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Bisa kita lihat di gambar berikut ini ada beberapa macam dari bentuk posting buku besar. Yang pertama ada bentuk T atau T account. Bentuknya ini seperti huruf T dengan sisi kiri untuk pencatatan debit dan sisi kanan untuk pencatatan kredit. Kelebihannya sederhana, mudah dipahami, cocok untuk perusahaan kecil dengan transaksi yang tidak terlalu kompleks. Lalu kekurangannya itu memerlukan banyak halaman untuk mencatat banyak transaksi, tidak menampilkan saldo akun secara langsung, membuat proses analisis transaksi menjadi lebih rumit. Lalu yang kedua itu ada bentuk skontro atau dua kolom. Bentuknya ini mirip bentuk T, namun pada setiap sisi atau debit dan kreditnya itu ditambahkan kolom untuk mencatat tanggal, keterangan, referensi, atau biasanya nomor bukti transaksi dan jumlah. Kelebihannya itu lebih terstruktur dan informatif dibanding bentuk T, dan memudahkan pelacakan transaksi berdasarkan tanggal dan referensi. Untuk kekurangannya itu masih belum menampilkan saldo akun secara langsung, membutuhkan lebih banyak ruang dibanding bentuk T. Lalu bentuk stapel atau 3 kolom saldo tunggal. Bentuknya ini memiliki 3 kolom pada setiap sisi, debit dan kredit. Kolom pertama untuk tanggal, kedua untuk keterangan referensi, dan ketiga untuk jumlah. Selain itu terdapat kolom tambahan di paling kanan untuk mencatat saldo akun setelah setiap transaksi. Kelebihannya itu menampilkan saldo akun secara langsung, memudahkan identifikasi perubahan saldo setiap transaksi. Lalu kekurangannya membutuhkan lebih banyak ruang dibanding bentuk skontro, mengharuskan perhitungan saldo secara manual setelah setiap transaksi. Lalu terakhir ada bentuk stafel atau 4 kolom saldo rangkap. Bentuknya ini mirip bentuk stafel 3 kolom, namun di sisi debit dan kredit itu dipisah menjadi 2 kolom, yaitu untuk jumlah debit dan jumlah kredit. Kolom saldo dibagi menjadi 2, yaitu saldo debit dan saldo kredit. Kelebihannya itu menampilkan saldo awal, debit, kredit, dan saldo akhir secara jelas, memudahkan analisis perubahan saldo dan identifikasi kesalahan pencatatan. Kekurangannya membutuhkan ruang paling banyak dibanding untuk bentuk lainnya, dianggap lebih rumit bagi pemula dalam akuntansi. Perkenalkan, saya Nabila. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan mengenai proses pencatatan akuntansi perusahaan jasa. Proses selanjutnya yaitu penyusunan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening dalam buku besar pada periode akuntansi tertentu. Neraca saldo disusun dengan cara memindahkan seluruh akun-akun yang terdapat pada buku besar. Tabel neraca saldo memuat kolom nomor akun, nama akun, dan kolom debit kredit. Neraca saldo membantu menentukan keakuratan perhitungan akun, sehingga saldo debit dan kredit harus seimbang. Proses selanjutnya yaitu penyusunan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat jika pada akhir periode akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat, atau transaksi yang salah, atau transaksi yang perlu disesuaikan. Jurnal penyesuaian berfungsi untuk mengetahui situasi sebenarnya dari akun real, yaitu akun harta, kewajiban, dan modal pada periode tertentu. Adapun akun-akun yang memerlukan penyesuaian diantaranya persediaan barang dan jasa, persediaan perlengkapan, penyusutan aset tetap, biaya yang masih harus dibayar, biaya dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, dan lain sebagainya.
Di sini ada contoh dari jurnal penyesuaian. Pada baris 1 dan 2 itu adalah contoh penyesuaian dari biaya dibayar di muka. Dengan akun debitnya ada beban asuransi dan akun kreditnya asuransi dibayar di muka. Proses selanjutnya yaitu penyusunan neraca lajur. Akun-akun yang terdapat pada neraca saldo dan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya kemudian disatukan dalam satu tabel baru yaitu neraca lajur. Dalam artian neraca lajur ini mengacu pada akun-akun yang terdapat dalam neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Di sini ada contoh dari neraca lajur 10 kolom. Neraca lajur ini nantinya akan membantu dalam proses pembuatan laporan keuangan. Proses selanjutnya yaitu penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan jasa umumnya ada 4, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Yang pertama ada laporan laba rugi, isinya memuat akun-akun pendapatan dan beban, contohnya dapat dilihat pada gambar berikut. Yang kedua ada laporan perubahan modal, isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Contohnya dapat dilihat pada gambar berikut. Yang ketiga ada laporan neraca. Isinya mengenai ringkasan posisi keuangan perusahaan. Adapun komponen yang meliputi adalah ekuitas, liabilitas, dan aktiva. Contohnya dapat dilihat pada gambar berikut. Yang terakhir ada laporan arus kas. Laporan arus kas isinya adalah pendapatan dan pengeluaran yang terjadi yang mempengaruhi akun kas. Contohnya yang meliputi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Contoh dari laporan arus kas dapat dilihat pada gambar berikut. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Terima. Tahap selanjutnya itu ada jurnal penutup, di mana jurnal penutup ini dibuat setelah Anda membuat laporan keuangan. Nah, jurnal penutup ini dibuat hanya pada akhir periode akuntansi saja. Untuk pembuatannya, ada dokumen yang menjadi dasar dalam pembuatan jurnal penutup laporan laba rugi seperti rekening nominal dan laporan perubahan modal. Dalam jurnal penutup, rekening yang ditutup adalah rekening nominal atau rekening laba rugi. Caranya adalah menolkan atau membuat nihil rekening yang terkait. Rekening-rekening nominal harus ditutup karena rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan. Selanjutnya ada neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan ini dibuat dengan mencantumkan saldo-saldo akun terbuka. Tujuan dari pembuatan neraca saldo setelah penutupan ini adalah untuk mengetahui apakah pengeluaran dan pendapatan perusahaan seimbang atau tidak setelah dilakukannya penutupan buku. Selanjutnya membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah tahap pembalikan beberapa akun yang telah ditutup untuk mengembalikan saldonya. Nah, perkiraan akun yang dibalik ini adalah akun pembayaran yang dibayar di muka dan belum jatuh tempo. Tujuan dari pembuatan jurnal pembalik ini adalah untuk memudahkan pencatatan transaksi pada awal periode pelaporan berikut. Selanjutnya ada beberapa fungsi jurnal. Yang pertama itu fungsi historis, di mana semua transaksi yang dibuat di dalam jurnal itu diurutkan berdasarkan periodenya. Secara singkat, fungsi historis ini adalah fungsi yang mengacu pada pencatatan harian yang kronologis dan sistematis. Selanjutnya ada fungsi pencatatan, di mana pada umumnya jurnal akan menampung semua transaksi umum yang terjadi pada suatu perusahaan. Dengan begitu, segala aspek transaksi seperti biaya, perubahan modal, pendapatan, dan lain-lainnya harus dicatat terlebih dahulu ke dalam jurnal umum. Selanjutnya yang ketiga itu ada fungsi analisis, di mana untuk menginput data ke dalam jurnal umum ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Karena setiap rekod transaksi yang dilakukan ke dalam jurnal umum ini harus dianalisis dan identifikasi setiap transaksinya ke dalam debit atau kredit yang meliputi kualifikasi akun serta nilai transaksinya. Selanjutnya yang keempat yaitu ada fungsi instruksi, di mana dalam jurnal umum fungsi ini yang menjadikannya berbeda dengan catatan keuangan biasa pada umumnya. Fungsi ini terletak pada proses input data dalam pembukuan besar. Ini menandakan bahwa proses pencatatan ke dalam jurnal umum bukan hanya sekedar dokumen transaksi saja, tetapi juga
untuk pencatatan atau penentu dari terjadinya transaksi di dalam debit atau kredit. Selanjutnya yang kelima dan yang terakhir itu ada fungsi informasi, di mana jurnal umum ini memuat beberapa informasi detail terkait dengan catatan transaksi yang pernah terjadi dalam suatu perusahaan. Selanjutnya itu ada bukti transaksi, di mana bukti transaksi ini adalah dokumen atau bukti yang mengesahkan seluruh catatan transaksi yang pernah terjadi. Pada umumnya, bukti transaksi ini bisa berbentuk formulir-formulir, walaupun dalam sistem pengolahan data bisa berbentuk kartu-kartu. Contohnya itu seperti belangko kwitansi, cek, nota, dan lain-lainnya. Dan bukti transaksi ini memiliki fungsi untuk memudahkan pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam transaksi tersebut dan memudahkan bagian keuangan dalam mengkonfirmasi transaksi tersebut. Dan bukti transaksi juga berfungsi sebagai dasar dalam pencatatan keuangan dalam akuntansi karena memuat beberapa data keuangan yang mempengaruhi letak dari modal, kewajiban, serta harta perusahaan. Dengan adanya bukti transaksi itu bisa menghindari adanya duplikasi dalam pencatatan data keuangan. Bukti transaksi juga berfungsi untuk meminimalisir terjadinya kesalahan pada saat terjadinya proses pencatatan karena tidak adanya bukti transaksi. Juga terdapat jenis-jenis bukti transaksi yang terbagi dalam dua bagian. Yang pertama, jenis bukti transaksi internal yang merupakan bukti yang digunakan untuk transaksi di dalam lingkungan perusahaan yang meliputi bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan memo. Dan yang kedua, bukti transaksi eksternal merupakan bukti transaksi antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan, misalnya antara perusahaan penyedia jasa dengan penggunanya, yang meliputi kwitansi, faktur, cek, nota kontan, nota debit, dan nota kredit. Contoh bukti transaksi internal yang pertama yaitu bukti transaksi kas masuk atau penerimaan uang, yaitu pada saat menerima atau pembayaran uang, penerima uang membuat dan menandatangani kwitansi yang bermaterai sesuai dengan peraturan biaya materai. Lembar utama diserahkan kepada yang membayar. Struk tertanggal pada buku kwitansi atau kwitansi dibuat rangkap dua, yang asli dan bermaterai diserahkan kepada pembayar. Tebusan atau kopi sebagai arsip struk atau kopi kwitansi sebagai bukti transaksi penerimaan uang. Seperti hal pengeluaran kas, untuk meningkatkan pengendalian penerimaan kas dapat dibuatkan bukti-bukti intern yang dilampiri dokumen pendukung penerimaan tersebut. Bukti intern penerimaan uang ini adalah bukti kas masuk. Yang kedua ada contoh bukti transaksi kas keluar atau pengeluaran uang, yaitu bukti pengeluaran uang dapat diperoleh dari bukti ekstern, yaitu kwitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Apabila pembayaran dilakukan dengan cek, maka struk yang tertinggal dalam buku cek dapat dijadikan salah satu bukti transaksi. Selain bukti ekstern tersebut, bukti pengeluaran uang, perusahaan dapat membuat bukti intern untuk meningkatkan pengendalian usahanya. Bukti-bukti intern dilampiri bukti-bukti pendukung yang memperkuat alasan pembayaran uang tersebut dan dilampiri juga bukti kwitansi atau bukti lainnya. Bukti intern pengeluaran uang ini adalah bukti kas masuk. Dan yang terakhir yaitu bukti memo. Memo merupakan semacam surat perintah dari atasan kepada bawahan untuk melakukan aktivitas tertentu yang berkaitan dengan keuangan. Contohnya seperti di samping. Dan yang kedua ada bukti transaksi eksternal, merupakan bukti transaksi antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan, misalnya antara perusahaan penyedia jasa dengan penggunanya, yang meliputi kwitansi, faktur, cek, nota kontan, nota debit, dan nota kredit. Yang pertama ada kwitansi, yang merupakan bukti bahwa perusahaan telah menerima atau membayar sejumlah uang. Biasanya kwitansi dibuat dua rangkap, lembar pertama diberikan kepada pihak yang membayar, sedangkan lembar kedua dan seterusnya digunakan sebagai arsip. Yang kedua ada faktur atau bukti pembelian atau penjualan kredit, yang dilakukan atas barang-barang
dengan perjanjian mengenai syarat-syarat pembayaran dan syarat-syarat penyerahan. Setelah terjadi kesepakatan, barang dikirimkan oleh penjual kepada pembeli disertai dengan dokumen-dokumen seperti faktur dan surat pengiriman barang atau DO. Dokumen-dokumen ini dibuat beberapa kopi, yang asli dikirimkan kepada pembeli kopi sebagai arsip penjual untuk berbagai keperluan. Bagi pembeli, faktur yang diterima dari penjual merupakan bukti transaksi dari penjual merupakan bukti transaksi pembelian kredit. Bukti penjualan kredit ini merupakan bukti penjualan berupa tebusan atau kopi faktur yang dibuatkan oleh penjual yang aslinya dikirimkan kepada pembeli. Selanjutnya ada cek, yang merupakan surat perintah dari pemegang rekening giro atau penyimpan dana kepada bank supaya mengeluarkan sejumlah uang kepada pengguna cek. Selanjutnya ada nota kontan, yang merupakan bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai. Nota ini dibuat oleh pedagang dan diberikan kepada pembeli. Biasanya nota ini dibuat rangkap dua, satu lembar untuk pembeli dan satu lembar untuk penjual. Sedangkan untuk nota debit, yaitu nota yang dikeluarkan oleh pembeli yang terjadi ketika pembeli komplain atas barang atau jasa yang dibeli secara kredit. Biasanya pembeli akan mengembalikan barang tersebut lalu membuat bukti berupa nota debit agar penjual mengurangi nominal transaksi sebelumnya. Selanjutnya nota kredit, yaitu bukti transaksi yang digunakan untuk mengurangi nominal transaksi sebelumnya yang bersifat kredit. Nota kredit dikeluarkan oleh penjual untuk mengurangi nominal transaksi karena barang yang dijual diterima kembali sebagian. Selanjutnya, analisis bukti transaksi sebelum diproses lebih lanjut untuk dicatat dalam jurnal. Bukti-bukti transaksi harus dianalisis kebenarannya dan keabsahannya. Yang pertama, analisis kebenaran bukti transaksi, yaitu untuk memeriksa kembali kebenaran perhitungan perkalian atau penjumlahan dari data yang berupa angka-angka yang ada dalam bukti transaksi tersebut baik secara horizontal maupun vertikal. Yang kedua, analisis keabsahan bukti transaksi dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelengkapan data yang tercatat dalam bukti transaksi dan apakah telah memenuhi peraturan yang berlaku, misalnya peraturan bea materai dalam hal perjanjian dan pembayaran sejumlah uang. Selanjutnya, jurnal umum. Apa sih jurnal umum itu? Jurnal umum dalam akuntansi adalah jurnal yang dipergunakan untuk melakukan pencatatan terhadap setiap bukti yang ada dari segala transaksi keuangan selama periode waktu tertentu secara sistematis dan kronologis yang dapat mempermudah pengelolaan keuangan oleh internal maupun eksternal perusahaan. Adapun tujuan dari jurnal umum ini yaitu untuk melakukan identifikasi terhadap setiap transaksi yang terjadi, untuk menentukan nilai transaksi, untuk mencatat dampak ekonomi transaksi, dan untuk mempermudah proses pemindahan dampak transaksi ke akun yang sesuai. Di sini ada contoh jurnal umum. Transaksi yang pertama, pada tanggal 3 Maret 2020, Ibu Cahaya menginvestasikan uangnya sebesar 800 juta pada perusahaan PT Sukses Kemilau. Ketika Bu Cahaya menginvestasikan uang ke perusahaan, maka kas di perusahaan bertambah. Karena kas adalah harta dan harta bertambah di sebelah debit sebesar 800 juta. Kemudian, karena Bu Cahaya menginvestasikan uang ke perusahaan ini berdampak pada modal perusahaan yang bertambah, maka modal bertambah di sebelah kredit sebesar 800 juta. Transaksi yang kedua, pada tanggal 8 Maret 2020 dibayar uang sejumlah 30 juta untuk sewa kantor selama 1 tahun. Nah, ketika membayar untuk sewa selama jangka waktu tertentu seperti di sini selama 1 tahun, artinya mempengaruhi akun sewa dibayar di muka dan kas. Sewa dibayar di mukanya bertambah di sebelah debit sebesar 30 juta, lalu kas karena dibayar untuk sewa jadinya berkurang, kas berkurang di sebelah kredit sebesar 30 juta.
Transaksi selanjutnya, pada tanggal 17 Maret 2020, membeli peralatan dan perlengkapan kantor masing-masing sebesar 15 juta dan 8 juta. Ketika membeli peralatan, maka peralatannya bertambah. Peralatan adalah harta, harta bertambah di sebelah, debit sebesar 15 juta. Lalu membeli perlengkapan, artinya perlengkapannya bertambah. Perlengkapan adalah harta, harta bertambah di sebelah debit sebesar 18 juta. Nah, karena tadi membeli peralatan dan perlengkapan, maka kasnya berkurang. Kas adalah harta, harta berkurang di sebelah kredit sebesar 23 juta. Ini adalah hasil dari penjumlahan peralatan dan perlengkapan tadi. Karena ini transaksi terakhir, maka kita jumlahkan. Sisi debit telah kita jumlahkan, hasilnya 853 juta. Sisi kreditnya juga 853 juta. Harus balance ya jumlahnya. Jika tidak, pasti ada yang salah dalam pencatatannya. Setelah jurnal umum ada yang namanya buku besar. Jadi, buku besar akuntansi ini juga disebut sebagai tahap terakhir dalam pencatatan akuntansi atau sebagai book of final entry yang menggabungkan dan mengklasifikasikan data yang berasal dari jurnal. Buku besar ini berperan penting dalam menyediakan gambaran umum tentang bagaimana transaksi keuangan telah mempengaruhi berbagai akun di perusahaan. Fungsi buku besar adalah untuk yang pertama, menjadi dasar penggolongan transaksi yang sudah tercatat dalam jurnal umum. Menjadi alat untuk menggolongkan data keuangan. Menjadi media klasifikasi dan pencatatan kode data transaksi yang bersumber dari akun-akun perusahaan. Menjadi bahan dan sumber informasi dalam menyusun laporan keuangan. Menjadi bukti atau validasi dari semua data yang telah terkumpul. Menjadi catatan penyesuaian terhadap akun-akun perusahaan, dan yang terakhir yaitu menjadi bentuk pembaharuan terhadap akun yang terdapat pada buku besar umum dan berkas data transaksi. Baiklah, saya Dida Carelina. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk buku besar. Nah, yang pertama yaitu ada buku besar T. Sesuai namanya bahwa buku besar ini berbentuk huruf T besar. Untuk contohnya bisa dilihat pada gambar. Untuk di sebelah kiri itu mencatat debit dan di sebelah kanan itu mencatat. Yang kedua itu ada buku besar bentuk subkontrol. Nah, buku besar bentuk subkontrol mengacu pada format bersebelahan yang terbagi menjadi dua pembagian antara debit dan kredit. Nah, untuk contohnya bisa dilihat pada gambar. Dari pembagian kolom debit dan kredit itu memuat masing-masing 4 komponen, yaitu tanggal, keterangan, nomor rep, debit atau kredit. Yang ketiga itu ada buku besar bentuk stapel 3 kolom. Nah, dalam bentuk ini kolom yang terbentuk perbagian hanya bersifat tunggal. Nah, adapun buku besar stapel 3 kolom ini terdiri dari kolom tanggal, keterangan, nomor rep, debit, kredit, serta saldo. Nah, keempat itu ada buku besar stapel 4 kolom. Nah, dalam bentuk stapel 4 kolom, pembentukan dasarnya berupa 2 kolom saldo, debit atau kredit, dan terdiri dari komponen lain seperti tanggal, keterangan, rep, debit kredit, saldo debit, dan saldo kredit. Nah, untuk contohnya bisa dilihat pada gambar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang berisi saldo-saldo dari seluruh rekening yang berasal dari buku besar pada periode tertentu. Tujuan pembuatan neraca saldo adalah yang pertama, untuk menguji kesamaan debit dan kredit di dalam buku besar. Yang kedua, untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Apabila neraca saldo yang disusun perusahaan menunjukkan bahwa jumlah sisi debit tidak sama dengan jumlah sisi kredit, maka hal ini memberi petunjuk adanya kesalahan. Beberapa kemungkinan menjadi penyebab ketidakseimbangan tersebut adalah kesalahan di dalam menyusun neraca saldo, terdiri dari salah menghitung jumlah saldo, satu buah rekening atau lebih belum dicantumkan dalam neraca saldo, atau salah menuliskan jumlah saldonya. Yang kedua, kesalahan di dalam menentukan saldo rekening, terdiri dari salah menghitung jumlah saldo debit suatu rekening ditulis sebagai saldo kredit atau sebaliknya, salah menghitung jumlah pada satu sisi rekening. Yang ketiga, kesalahan mencatat transaksi di dalam buku besar, terdiri dari transaksi telah dicatat dengan jumlah pendebitan yang tidak sama besar dengan jumlah pendebitan yang tidak sama besar dengan pengkreditan. Yang kedua, pendebitan telah dicatat sebagai pengkreditan atau sebaliknya.
Yang ketiga, lupa mencatat satu pendebitan atau pengkreditan. Jenis-jenis neraca saldo. Ada 3 jenis neraca saldo dalam siklus akuntansi perusahaan, yaitu yang pertama, neraca saldo sebelum penyesuaian. Pengertian neraca saldo belum penyesuaian adalah daftar saldo yang disusun sebelum dilakukan pembaruan terhadap akun. Pembaruan atau penyesuaian terhadap beberapa akun perlu dilakukan agar sesuai dengan kondisi nyata sehingga laporan yang dihasilkan akurat. Yang kedua itu neraca saldo setelah penyesuaian. Pengertian dan jenis neraca saldo setelah penyesuaian atau adjusted trial balance adalah daftar saldo yang disusun setelah dilakukan proses pembaruan terhadap beberapa akun yang digunakan dalam transaksi keuangan bisnis. Beberapa akun atau pos transaksi yang perlu disesuaikan antara lain, yang pertama biaya dibayar di muka, yang kedua pendapatan diterima di muka, yang ketiga penyusutan aset tetap terwujud, yang keempat pendapatan yang masih akan diterima, yang kelima beban yang masih akan dibayar. Yang ketiga itu neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah neraca saldo yang dibuat setelah tutup buku. Proses tutup buku dilakukan dengan membuat jurnal untuk memindahkan revenue akun dan jenis akun biaya ke dalam akun ikhtisar laba rugi. Akun ikhtisar laba rugi selanjutnya dipindahkan ke akun modal. Neraca saldo penutupan dibuat untuk mempersiapkan aktivitas kerja pada periode akuntansi berikutnya, yakni dengan memastikan saldo awal pada siklus akuntansi periode berikutnya. Sumber pencatatan neraca saldo. Neraca saldo perusahaan jasa adalah daftar akun dan saldonya yang disusun ketika membuat laporan keuangan perusahaan jasa. Beberapa akun yang lazim digunakan oleh perusahaan jasa secara umum hampir sama dengan perusahaan dagang maupun manufaktur. Namun, ada akun khusus yang hanya ada di perusahaan jasa, antara lain akun pendapatan jasa, pendapatan bunga dan syariah, administrasi kredit, administrasi giro, tabungan dan deposito.